dan memasukkan kita dengan rahmatnya ke dalam surga Firdaus bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wali-waliullah. Amin Allahumma amin. Sebagai sambungan daripada sesuatu yang diwajibkan oleh Allah di dalam hati kita, yaitu wasabru ala adai ma awjaballah, sabar hati atas melaksanakan segala yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengerja segala yang wajib-wajib seperti menuntut ilmu, itu dihajatkan hati kita itu sabar. Artinya habsul nafsi ala masyaqqati adaiha, yaitu tenang melaksanakan segala kewajiban itu. Karena nafsu itu memang merasa berat mengerja segala wajib itu nafsu. Tetapi akal selalu merasa tenang mengerjakan akan yang wajib. Akal merasa senang mengerjakan yang wajib karena akal dipimpin oleh ilmu. Ilmu itu menunjukkan bahwa kita mengerja kewajiban itu semata-mata ditolong oleh Allah. Nah, karena Allah yang menolong kita mengerja kewajiban, maka kita selalu tenang. Tiap sesuatu pekerjaan apabila ditolong orang, maka yang ditolong itu merasa tenang. Bujurkah? Nah, ibu-ibu ini kalau ada gawian di dapur itu ada yang menolongi, rasanya tenang. Tapi kalau ada yang menolongi, aduh, sulit. Kalau sudah melihat, wah, yang menolong ini ada, tenang. Adapun alat-alatnya udah komplit, bawang ada, lading ada, uyah asam ada, komplit alatnya udah ada. Sekalinya ada orang assalamualaikum, waalaikumsalam, apa-apa aku nak menolongi kamu, ada tenang mengerjanya, ada menolong. Yang menolong kita ini mengerjakan wajib itu Allah. La haula wala quwwata illa billah. La haula, tidak ada daya kita mengerjakan yang disuruh. Wala quwwata, tidak ada kekuatan kesanggupan meninggalkan yang dilarang, hanya dengan bantuan Allah. Itu adalah keyakinan si akal bahwa mengerjakan disuruh itu ditolong Allah, menjauhkan yang dilarang pun ditolong Allah. Emang mengerjakan wajib itu adalah kita, meninggalkan yang dilarang itu kita, tapi tanpa Allah menolong tidak bisa mengerjakan yang disuruh dan tidak bisa meninggalkan yang diharamkan. Alhamdulillah akal kita masih ada. Oleh sebab itu kita berusaha berikhtiar menjaga akal kita ini jangan sampai hilang. Adapun yang menghilangkan akal itu adalah stres. Stres itu adalah sakit hati. Sakit hati itu banyak sebabnya. Di antaranya sakit hati itu karena ada sifat iri. Kalau kita melihat orang maju dunianya atau orang maju akhiratnya, orang berulah rumah misalnya kita melihat, atau orang berulah rumah kita mendengar kabar. Nah, karena melihat dan mendengar kabar itu hati kita bisa iri dengki kepada orang itu. Dari iri dengki tadi karena melihat majunya orang,
maka timbullah sedih hati kita. Dari sedih itu, sakit hati itu, lalu timbul kurang guring. Dari timbul kurang guring itu, lalu saraf terganggu. Sesudah saraf terganggu, lalu mengaur, pikiran mengaur, kata-kata mengaur. Nah, di antara pikiran yang mengaur, hendak mengaur-gaur lawan orang maju tadi. Untungnya lalu membuat penyambat itu menunjukkan sudah akalnya kada normal. Ibu-ibu, perhatikanlah firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sangka-sangka. Kebanyakan dari sangka-sangka hati adalah menjadi dosa. Dan janganlah engkau mencari-cari keburukan, kekurangan, keaiban orang lain. Dan janganlah mengelupas sebahagian kamu akan sebahagian. Apakah senang sebahagian kamu memakan daging saudaranya yang sudah menjadi mayat? Tentunya kamu benci memakan daging saudara yang sudah menjadi mayat itu. Ayat ini menyatakan bahwa Tuhan menanyakan, apakah senang sebahagian kamu memakan daging saudaranya yang sudah menjadi mayat? Niscaya tidak akan memakan. Karena apa? Karena sudah bosan. Apabila sudah memandang bahwa daging saudara yang sudah bosok ini tidak mau kita memakannya, maka mengutuk saudara kita sewaktu dia hidup itu lebih jahat daripada memakan dagingnya sesudah dia mati.
Jadi kalau orang memakan daging saudaranya yang sudah bosok, sudah mati, itu sudah akalnya kada sempurna dan ganas sifatnya, maka mengumpat lebih ganas daripada itu. Berarti akal dan otaknya orang mengumpat itu lebih kada waras lagi. Nah, jadi keringkasannya, orang mengumpat akan orang itu sudah menunjukkan bahwa saraf-saraf yang di otaknya itu sudah terganggu, alias setengah kegilaan. Jadi apabila kita atau mendengar orang menyambat orang, maka berarti kita menyambat atau orang menyambat, itu sudah otaknya terganggu. Itu sudah. Kenapa jadi otak terganggu? Karena babasnya mencari kekurangan orang. Kenapa jadi mencari kekurangan orang? Bakasnya ada sangka-sangka nang kada bagus. Kenapa jadi sangka-sangka nang kada bagus? Karena timbul daripada mendengar dan melihat. Kita kalau mendengar melihat sesuatu yang mencurigakan, maka timbul sangka-sangka yang buruk. Dari sangka yang buruk timbul kita mencari-cari keburukan orang itu. Setelah kita dapat keburukan orang, lalu mudah untuk kita membeberkan keburukan itu kemana-mana. Namanya mengumpat. Nah, maka mengumpat itu menunjukkan otak kita sudah rusak. Apabila kita sudah tahu bahwa diri kita ini sudah akalnya rusak, maka kada patut kita itu diikuti oleh orang. Apalagi kita minta ikut lawan orang. Apalagi kita mencari-cari pengikut. Sedangkan kita udah rusak akal. Kasihan yang orang umpat lawan kita itu terumpat dengan rusak akal. Jadi ibu-ibu kalau mendengar ada orang yang mencaci maki siapapun, maka ibu-ibu waspada. Itu orang sudah rusak akalnya, jangan diikuti. Langsung aja. Kalau orang kampanye, isi kampanyenya itu selalu mencaci maki kepada partai lain, menunjukkan orang yang berkampanye itu berarti sudah syaratnya itu rusak. Maka janganlah kita umpat partai orang itu. Jelas. Nah itu. Jadi periksa aja kalau orang-orang itu suka mengumpat orang, jangan kita umpat partainya, dan jangan kita menusuk akan orang itu sebagai menjadi anggota DPR umpamanya. Jelas, akur. Nah itu. Jadi dilihat-lihat dulu hendak dicalonkan jadi DPR itu dilihat. Kalau orangnya suka mengumpat-umpat orang, tidak usah dicalonkan jadi DPR. Itu sudah kada waras otaknya. Namun kada waras otaknya macam apa? Mengurus rakyat. Sedangkan DPR itu kan wakil rakyat. Namun wakilnya sudah rusak otak, macam apa mengurus kita? Orang-orang rusak otak tak benar-benar mengurus. Ada terurus lagi. Seorang bapak di rumah tangga kalau udah otaknya rusak, kada terurus lagi anak buahnya di rumah tangga. Betul? Nah, tandanya orang yang akalnya waras memuji-muji ke orang lain.
mana pujian tadi dari tidak terpengaruh dengan apa yang dilihat dan yang didengarnya. Dari mana timbul tidak terpengaruh itu? Daripada sangka-sangka yang baik. Keringkasan apabila orang tukar tujuh memuji lawan orang. Nah itu orang itu waras akalnya. Kawa kita kawani, kawa kita pilih menjadi calon DPR. Karena munculnya itu hingga memuji siapa aja dipujinya, siapa aja dipujinya. Ini cara-cara menangguh supaya jangan sampai tersalah pilih. Kesian kita kalau memilih orang kada waras utak. Inya kada menggaduhi lawan kita ini kada banyak sudah dipilih duduk inya di DPR situ dapat gaji sebulan sekian kan menggaduhi kita lagi ya. Jalanan rusak inya kada menggaduhi memperbaikinya. Obat di rumah sakit yang kekurangan inya kada memikirkan di mana sekira obat komplit cukup. Dokter spesialis di rumah sakit itu kurang inya kada memikirkan di mana supaya ada. Sedangkan mencukupkan obat untuk kurang jari dan mencukupkan dokter spesialis di rumah sakit dan mencukupkan perawat yang ahli betul-betul merawat, semua itu hukumnya fardu. Tapi karena DPR-nya ini kadang memperhatikan kepada dan fardu, disebabkan umpamanya kada tahu apa yang fardu kifayah atau sudah tahu juga tapi kada mau melaksanakan, maka dia duduk di DPR itu menambah dosa daripada yang sudah ada. Wahai orang-orang yang sudah duduk di DPR, periksalah diri kamu. Lihatlah keadaan daerah kamu, rakyat kamu. Karena rakyat kamu sudah menyerahkan bulat masalah daerah kepada kamu. Berat tanggung jawabnya orang menjadi anggota DPR. Di akhirat nanti semua orang di daerah itu akan bertindak di hadapan Allah. Kalau keadaan daerah itu kada diperhatikan oleh anggota DPR, jadi janganlah bersenang-senang terpilih menjadi anggota DPR. Itu sebenarnya adalah berat tugas itu. Ini sebagai nasihat bagi anggota DPR yang sudah ada dan yang bakal dicalonkan, dan sebagai nasihat bagi orang yang mencalonkan. Kepada yang mencalonkan harus kita pilih yang dicalon itu orang-orang yang suka memuji orang lidahnya, jangan mencaci maki orang. Kepada yang sudah terpilih, maka laksanakanlah tugas, yaitu menjadikan masyarakat ini makmur. Ya ke rumah sakit
dokternya cukup nang ahli, obat cukup nang bagus, alat-alat di rumah sakit cukup nang bagus, perawat nang ahli, makanan di rumah sakit itu nyaman, sebab semuanya itu adalah menghajatkan dana. Dana itu diambil dari rakyat, mulai baulah rumah sakit duitnya itu dari rakyat. Kemudian menggaji pun dari duit rakyat. Nang garing-garing di sana rakyat, menukar alat-alat nang rumah sakit itu duitnya dari rakyat. Maka sangat berdosa kalau rakyat yang sakit itu kada dirawat sebagaimana mestinya, disebabkan alatnya kurang, dokternya kurang, perawatnya kurang, makanannya kada bauyah. Kasihan. Ulun ini disuruh guru obat di rumah sakit, seakan-akan ulun ini menjadi intelijen. Sambil di rumah sakit berobat, sambil pada lihat pada dandan. Nang mana kurang bagus kita laporkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hati kita untuk menerima nasihat agama, baik yang mencalonkan menerima nasihat tadi maupun yang sudah duduk menjadi DPR menerima nasihat tadi. Diulangi, jangan memilih orang yang suka mengumpat orang. Yang sudah terpilih, perhatikanlah rakyat. Jangan hanya memikirkan serumah tangga kita aja, enak-enak dapat gaji, enak-enak memakan pensiunan. Namun rakyat yang asal memilih sangsara. Semoga di daerah kita Martapura yang disebut Serambi Makkah betul-betul sebagaimana Makkah. Coba lihat di Makkah bersih. Coba lihat tempat ibadah di Makkah luar, jalanannya luas, lihat apabila sudah terdengar azan pada-padanya menutup toko, mengambil air wudu masuk ke Masjidil Haram. Pada-padanya mengambil air wudu menuju Masjid Nabawi Madinatul Munawwarah.
bihi Baitullah, tidak pernah kosong satu detik pun daripada orang yang tawaf. Lihat di Raudhah, satu detik tidak pernah kosong daripada orang yang beribadah, membaca Quran, i'tikaf dan sembahyang sunat. Itu Mekah dan Madinah. Semoga Martapura serambi Mekah, mudah-mudahan terlihatlah di Martapura serasa Mekah. Tempat ibadah, masjid sedang langgar, penuh diisi dengan sholat berjamaah 5 waktu. Jalan-jalannya lebar dan bagus. Mudah-mudahan babinian di Makkah di Madinah kada terlihat muhanya, samunyaan bertutup muha. Jadi kada kelihatan mana muha nang baracak, kada kelihatan mana hidung nang mesek, kada kelihatan mana mata nang kaya buah, kada kelihatan mana gigi nang kaya hantu, kada kelihatan mana bulu mata nang putih, kada kelihatan bulu mata putih, gigi lantai, bulu mata putih, gigi lantai. Lamun bulu mata nang putih, gigi nang lantai, ujar kawal itu hantau. Hantau itu kalau yang taulah hantau. Itu bahasa orang kaluahan, hantau itu taulah hantu. Tapi kalau nambah tutup muhanya, kada kelihatan nang gigi kayak hantau. Jadi orang kenal nyambati sebab kada kelihatan nyabat tutup tuanya di Makkah Madinah. Lamun muha pangkulang bulu mata lantai, gigi pote, hidung mancung, bibir nipis, kaya bulu. Pipinya pinangan kayak ada intalu tuyuh 2 buting. Pembukaan hanya bebinian ini maka cantik bazar. Apalagi pulang dipupuri di sini lawan pupur pipa. Bahari pipa itu kan kesan lalakian, kalau berokok itu nama pipa. Wah ini pipa jadi pupur. Kemudian yang sudah pupih, menceronong, mencelang, ada pulang sedikit habang, apakah ngaran itu habang kanong di bibir pulang habang mencelang, ada nang biru mencelang, ada pulang nang hijau, ada pulang kuning di bibir. Napa yo nang habang tuh ngarannya? Napa ngarannya?
pang, biru pang, ginjo, hijau pang. Napa mun hijau? Napa namanya kasumba? Ada pulang kuning di bibirnya, napa yo? Waduh, bajaran, kuning. Bulu matanya lantek, giginya putih, nang kayak Pepsodent. Sekalinya pulang matanya menyeret, bini tuh, maka baik benar lupa menyeret. Seretannya. Sekalinya pulang anak jadi pulang menghadapi tuan guru lain. Sekalinya banyak tuan gurunya cengang aja tuan guru. Tuan gurunya cengang siapa artinya? Sekalinya kata lagi ya, kasihan tuan guru. Tuan guru kasihan, nak ujar tuan guru berjaya ya binian kita. Kalau yang aman, siapa ampunnya wajar guru. Belum ada lagi guru aja. Hatinya hendak wan siapa? Munya kakawawan anak melaki pian pang. Gurunya kayak mentul malu. Allah gagam. Lalu rusak gara-gara ini yang menampakkan mudahan di Martapura surang di Makkah. Mudah-mudahan kada terlihat di Martapura beginian nang menutup panggulu. Selama di Makkah ada gampangan pina anak menangis senang dilanggar-gar. Artinya menyadari bahwa diri aku salah. Ayo menangisan dulu, dipersilakan kalau kau menangis diulah-ulah, pura-pura menangisan. Yuk menangisan dimulai. Gak ketahuan ada orang kalau apabila sudah Allah itu menginginkan cipta dimulai. Tengeng selesai. Menangisan dimulai. Kenapa ketahuan? Ingat banyak dosa, katanya banyak dosa. Ada bagus saja rupa ya buka juga muha, apalagi nampak rasanya bagus. Yuk lain lalakian berbuka muha ada apa-apa, membebinian berbuka muha. Ada juga nang
meliput pakaian waktu mengaji. Banyak untung mengaji bang, balik ke rumah ngapa pulang pakaiannya kayak apa pulang, hendak ke pasar kayak apa, hendak saruan kayak apa. Obah lalu menari minggu untuk mengaji ke sekumpul ya pakaian kayak ulang wali. Adanya memadahkan sebenarnya ini sudah masa-masa terakhir untuk kita bacaan hari Minggu. Boleh jadi kadalawas lagi masanya akan ampih bacaan kitab bisa kumpul ini. Boleh jadi berhubung kondisi badan ulun sangat-sangat menurun. Pada kawan dipaksa-paksa supaya ibu-ibu semuanya mendengar dan memperhatikan. Tinggal sedikit waktu lagi kita untuk mendengar pengajian di sini. Insya Allah pada lawas akan ditutup karena kondisi ulun kada melawan lagi. Umur sudah 63 akan masuk 64. Kondisi ulun sudah pinggang dan tapi kuat lagi sudah. Parut kada tapi kuat lagi sudah. Jadi hendak meminta istirahat. Oleh sebab itu yang sedikit ini kita ambil pengajian yang penting-penting supaya sempian itu bisa mengambil inti seharinya. Peliharalah badan kita, jaga hati kita, jaga lidah kita. Hati kita dijaga, jangan ada buruk sangka, jangan ada iri dengki, mendengar berita, melihat dengan mata. Janganlah kita langsung menuduh itu dan ini. Dan kalau melihat orang maju ke dunia atau maju akhirat, seperti orang maulah rumah, orang dapat duit, jangan kita iri dengki kepada orang itu. Jaga lidah, jangan menyambat-nyambat. Wah, baulah rumah saling ganalan gesenah. Padahal sudah para mati jiwa. Banyak maupun bagak bener macam-macam untung ini menyambat jangan. Berpikir kalau menyambat orang itu tadi lebih keji daripada memakan dagingnya yang sudah buruk. Di sidang sanak mati dagangnya buruk dimakan keji benar, maka mengupat lebih keji daripada itu. Menyambat itu. Sekali lagi diulangi, jagalah hati, jangan hati kita buruk sangka, dan jangan kita iri kalau melihat orang maju dunia dan orang maju akhirat, atau maju kedua-duanya. Harta orang itu bertambah, ilmu bertambah, ibadah bertambah. Jangan iri.
jaga hati, jangan iri. Lidah dijaga, jangan mengumpat-ngumpat. Hati untuk mengingat Allah, lidah untuk menyebut nama Allah. Ibu-ibu, terutama anak angkatku, nang resmi disaksikan Allah dan Rasulullah, jaga hati ikam, jangan buruk sangka kepada orang Islam, jangan iri kepada orang Islam, jaga lidah, jangan menyambat orang Islam. Isi hati dengan ingat akan Allah. Gunakan lidah untuk menyebut Allah. Sudah kita sama-sama dilajari zikir thariqat samaniyah. La ilaha illallah, Allahu Allah. Gunakan lidah membaca itu. Lidah membaca la ilaha illallah, lidah membaca Allahu Allah, lidah membaca gunakan itu. Jangan mengumpat orang. Hati kita digunakan untuk mengingat Allah. Ingat akan sifat-sifat Allah. Kalau kita melihat, ingat sifat Allah basar. Kalau kita mendengar, ingat sifat Allah sama. Kalau kita berhina, ingat sifat Allah hayat. Kalau kita berkata, ingat sifat Allah kalam. Kalau kita bergerak, ingat sifat Allah iradat. Kalau kita mengetahui sesuatu, ingat sifat Allah ilmu. Melihat badan kita, ingat Allah bersifat wujud. Kalau kita terhadap anak itu sayang, ingat sifat Allah Rahman dan Rahim. Kalau kita maha ragu lawan anak, ingat bahwa sifat Allah Subhanahu wa ta'ala pamurah. Semua apa sifat yang ada di diri kita itu adalah untuk mengingat sifat-sifat Allah. Kita lawan anak kasih sayang, itu menunjukkan Allah yang bersifat maha kasih, maha penyayang. Kalau kita itu pamurah lawan anak kita, menyusui, memberi makan, minum, menyuapi, itu adalah sebagai kenyataan bukti bahwa Allah maha pamurah. Itulah isinya hati kita, mengingat akan sifat-sifat Allah.
kita menyebut Allah. Sesama orang Islam, gunakan lidah kita mendoakan orang Islam. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, yang berdosa-dosa dari umat Rasulullah, hapuskan dosa-dosa mereka. Allahumma arham umat sayyidina Muhammad. Ya Allah, kasih sayangilah umat Nabi Muhammad. Allah masjur umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutupilah aib umat Rasulullah SAW. Allah majbur umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kekurangan umat Nabi Muhammad ini tutupiakan, tapaliakan, tambaliakan. Maka kita hendaknya berusaha, kalau mendoakan orang supaya dapat rahmat Tuhan, kita merahmati kepada orang, kita sayangi orang. Kalau membaca Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, kita ampuni kesalahan orang. Tapi lamun kita membaca Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, tapi orang yang bersalah lawan kita kada kita ampuni, maka kada cocok doa kita dengan gawian. Kalau kita mendoakan Allah marham umat Rasulullah Muhammad, sayangi umat Nabi Muhammad, tapi kita kada sayang lawan orang, kada cocok doa dengan pekerjaan. Allah mesti umat Muhammad tutupi aibnya umat Nabi Muhammad, tapi kita menguyak-uyak aib orang, kita mengupat orang, kita menyambati orang. Jadi kalau pian tadi kiau orang ke rumah inya, atau pian ada di rumah orang itu, sekalinya orang itu menyambati lawan perburuan pian, habis-habisan menyambati guru pian, maka diharap sang pian itu mengetahui bahwa orang ini kada waras utak, dan jaga jangan terpengaruh kepada orang itu. Doakan mudahan utaknya waras sehingga ampihnya menyambati. Allahumma majur umat Muhammad. Ya Allah, tambaliakan nang ada bungkas-bungkas daripada umat Nabi Muhammad. Kalau orang sakit hati, hilangkan sakit hatinya. Nah, kalau kita membaca Allah majbur ini, jangan menyakiti hati orang. Menyambati orang pian, misalnya pian duduk mintuna di rumah orang itu menyambati ulun, maka ulun sakit hati. Jangan menyakiti hati orang, apalagi nang sakit hati itu orangnya alim, apalagi selain daripada alim orangnya pak ibadat. Disambati orang alim, orang pak ibadat disambati, lalu nang alim tadi sakit hati kada gampang. Menyakiti hati orang beriman lebih besar dosanya daripada meruntuh Baitullah 70 kali runtuh.
bataubat, jangan lagi mengupat-upat, jangan lagi menghina-hina, jangan mencaci maki, terutama bagi orang-orang yang punya partai. Jangan mencaci maki partai lain. Orang yang berkampanye jangan mengupat-upat akan partai orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menuntun kita ke jalan yang lurus. Ya Allah, hai Tuhanku yang pengasih penyayang, hai Tuhanku yang menguasai seluruh alam, hai Tuhan yang pengampun pemaaf, hai Tuhan yang menuntun ke jalan yang baik, kasih sayangilah kami, ampuni dan maafilah segala kesalahan-kesalahan kami, tuntunlah kami ke jalan yang Engkau ridhoi, tuntunlah kami ke jalan yang benar, tutuplah hati kami menjalani jalan yang sesat. Ya Allah, tidak ada yang kami harap, hanya Engkau jua. Mudah-mudahan Allah menerima harapan kita ini. Sekali lagi disampaikan kepada anak-anakku bahwa insya Allah ada berapa lawas lagi masanya kita belajaran bisa kumpul ini, karena kondisi Abah sudah sangat menurun. Harap maklum. Jadi perhatikanlah pengajian-pengajian yang terakhir ini, dan marilah kita bersama-sama mengamalkannya. Salah satu daripadanya yaitu isilah hati dengan mengingat sifat-sifat Allah. Gunakanlah lidah untuk menyebut-nyebut Allah. Jaga hati, jangan buruk sangka terhadap orang Islam. Jangan iri, dan jagalah lidah, jangan mengupat-ngupat orang Islam. Kewajiban hati lagi, wasabru amma haramallahu ta'ala, sabar meninggalkan yang haram-haram, yaitu menahan nafsu atas berat meninggalkannya. Nafsu itu meninggalkan yang haram sangat berat, tapi kita sabar. Kalau kada sabar, kada tahu meninggalkan segala yang dilarang. Orang yang bisa meninggalkan yang dilarang, orang yang mengerjakan yang disuruh, itu ada mempunyai dasar, yaitu sabar. Kalau kada penyabar, nang wajib kada kau mengerja, nang haram kada kau meninggalkan.
Wasabru ala ma btalaka Allah bih minal masaib. Dan lagi wajib di hati sabar atas musibah-musibah yang menimpa. Apa artinya? Habsun nafsi anil jaza, yaitu jangan kita itu kalu kasar, jangan ribut, jangan gelisah. Kalau dapat musibah, jangan kalu kasar, jangan gelisah. Wasiqatu birrizqi, dan berpegang masalah ongkos kepada Allah. Wal muradu bidzalik al-wuthuu billah wa raja'ur rizqi minhu. Maksudnya itu berpegang kepada Allah, mengharap dari Allah. Jadi kita masalah ongkos berpegang kepada Allah, mengharap kepada Allah. Ongkos hidup kita ini seumuran kita berpegangnya kepada Allah, kita mengharap kepada Allah. Lianna ru'yatar rizqi minal kasbi haqiqatan kufur. Karena bahwasanya kalau memandang bahwa rezeki itu timbul dari usaha, itu menjadikan kita kafir. Na'udzubillah min dzalik. Diulangi lagi, memandang bahwa rezeki itu dari usaha, hukumnya kafir. Karena usaha itu lemah, tidak ada bersifat kudrat. Setiap usaha lemah, tidak bisa menghasilkan rezeki. Adapun Allah bersifat kudrat, kuasa memberi rezeki. Oleh sebab itu berpegang hati kepada Allah dan mengharap rezeki dari Allah. Ini wajib di dalam hati ini. Mudah-mudahan kita dan anak cucu kita diberi Allah Ta'ala akan perpegangan hati ini kepada Allah, supaya anak cucu kita menjadi orang beriman, jangan menjadi orang kafir. Orang kafir itu dia meyakinkan bahwa rezeki dari usaha. Oleh sebab itu inya bahimat berusaha, dan apabila inya kada kawa berusaha lagi, maka inya stres.
usaha dijadikannya Tuhan. Apabila sudah inya kada kawa usaha, maka hilanglah pendapatan. Itu orang kafir. Kalau kita orang beriman berpegang kepada Allah, kalau kada kawa lagi berusaha, hati kita kada gelisah. Karena Allah yang memberi rezeki masih ada pernah tiada. Walaupun kada kawa berusaha. Ya mudah-mudahan kita dan anak cucu kita diberi Allah Ta'ala benar-benar iman. Jangan sama sekali berpegang kepada usaha. Tiap-tiap orang hidup ada rezekinya. Kalau masih ada rezekinya, kada habis umurnya. Apabila hidup tang ada rezeki. Mudah-mudahan kita ini jangan sampai menganggap bahwa rezeki itu dari usaha. Itu sama dengan orang kafir. Kita ini orang beriman, memandang rezeki itu dari Allah, bukan dari usaha. Contohnya kalau kita makan lalu kenyang, orang beriman memandang nang manganyangakan itu Allah, bukannya nasi. Ini orang lapar lalu mengambil nasi masukkan ke parut, lalu kenyang, orang beriman Allah yang menganyangakan, bukan nasi itu. Kalau orang kafir, nasi yang menganyangakan. Itu bedanya orang kafir makan dengan orang beriman makan. Mudahan kita dan anak cucu kita beriman. Kalau meminum banyak haus benar, lalu meminum hilang hausnya, orang beriman Allah nang menghilangkan haus. Tapi orang kafir banyak nang menghilangkan haus. Itu beda antara orang kafir dan orang beriman. Waktu makan, waktu minum. Kalau kedinginan kayak malam tadi dingin, lalu mengambil selimut, memasang ke awak, hilang dingin. Orang beriman Allah menghilangkan dingin. Orang kafir kan selimut nang menghilangkan dingin. Itu bedanya orang beriman dengan orang kafir memakai selimut. Pahamkah? Sebuting lagi sambil berlelocuan. Misalnya orang kawin malam tadi, malam Ahad ke malam tadi, nu kawin malam Ahad, kanya nyamanan orang beriman
Allah nang maulahakan nyaman malam tadi. Orang kafir bang jamu Madura nang menyamanakan. Beda orang kafir dengan orang beriman. Orang beriman tatkala nyaman Allah nang menyamanakan. Orang kafir nang menyamanakan itu adalah jamu Madura. Beda orang kafir dengan orang beriman. Nyawa tahu kah jadi nyaman balaja kalau undang dan minum jamu. Jamu nang hebat. Allah Ta'ala ketinggal. Nang lalakiannya pulang. Nyawa tahu aja jadi nyaman mana kalau undang memakan Viagra. Viagra sekalinya dijadikan Tuhan. Itu orang kafir. Kalau orang beriman, Allah yang menyamanakan. Matinya tadi isilah hati mengingat sifat Allah. Gunakan lidah menyebut Allah. Jaga hati, jangan buruk sangka, jangan iri dengki. Melihat orang berulah rumah, melihat orang bejam tangan hanyar, melihat orang bautas hanyar, melihat orang kacamata hanyar, melihat orang berbaju hanyar, melihat orang bersepatu bersandal hanyar. Jangan iri dengki, jangan iri dengki. Dan untung dijaga, lidah dijaga. Jangan menyambat lawan orang, jangan. Kalau misalnya dudukan di rumah itu pian di kiau orang atau pian elang ke rumah orang tot, sekalinya orang tuh menyambat di lawan ulun habis ulun disambatinya. Nah pian jangan bingung. Ini orang kasihan orang ini utaknya kada waras nih. Guru disambati. Nah kalau waras orang diutakkan, jangan diumpati. Kalau saya menyambati sambil ketawaan, 42 ketawaan, nama umpati ngarannya itu. Bapak umpati orang yang kada bagus itu utak. Tetapi dihibur aja. Ini orang perlu hiburan. Orang ini perlu dihibur karena sakit hati orang ini. Jadi sampai mengawur pandara sakit hati ini. Dihibur-hibur. Ya kayaknya waras pikirannya kayaknya mau pang. Mamakan daging orang buruk kayaknya mau pang. Kagak ada waras. Apalagi mengupat lebih baik, lebih jahat daripada memakan orang yang mati tadi. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik hidayah kepada kita dan keturunan kita untuk melaksanakan apa yang wajib-wajib dan menjauhi segala yang haram. Dan yang lebih penting hari ini pengajian yaitu menjaga hati kita supaya jangan ada di hati kita buruk sangka, jangan ada iri dengki. Dan jangan sampai hati kita kosong dari mengingat sifat Allah dan lidah kita pun suka menyebut-nyebut nama Allah. Watihamun nafsi, dan jangan percaya lawan nafsu terhadap diri kita. Jangan merasa baik. Orang lain kita sangka bagus, diri kita jangan merasa bagus.
Ini kewajiban di dalam hati. Jangan merasa diri kita ini bagus, jangan. Bah macam apa aja. Orang nang bagus, diri kita nang kada bagus, maka itu nang disuruh. Apabila orang bagus, kita kada menggaduh lagi orang sudah bagus, kenapa nang digaduh lagi? Diri kita nang merusak, lalu menggaduh diri aja lagi. Nang kaya ulun meslah panggaringan pian ini sehat-sehat. Baapa ulun mengurusi nang sehat-sehat, baik mengurusi awak solong nang garing, ya kata, ya kan? Kada anu masuk saja kada diutak ikam kan? Ikam sehat, aku garing, nang garing mengurus nang sehat. Aturannya nang garing mengurus dirinya supaya sehat, mintolah kadang mau urus orang yang sudah sehat dua. Ini ada hubungannya dengan lawan cagar ampihan kita mengajian. Sebab kondisi badan abah sudah kada tapi tapi mendukung lagi. Umur sudah 63, namun sampai Muharram yang dihadap ini tinggal berapa bulan lagi. Ini kan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, lalu Muharram 2 bulan aja lagi, 64 sudah. Jadi jangan bingung kalau abah itu kada terima tamu lagi, kada bersuara lagi, majar. Paling-paling malam sanayan turun ke langgar membaca mulut. Jangan bingung, jangan bingung. Memang kondisi sudah kada melawan lagi. Duduk belawal-lawas lawan tamu pada kawal lagi sudah. Bepander banyak, membaca kitab macam-macam sudah, uyuh sudah. Sudah cukup aja mulai umur 20 tahun bermasyarakat. Mulai 20 tahun bermasyarakat sampai 63. 43 tahun sudah. Jadi anak-anak angkatku nang mana sudah dapat thariqat samaniyah, amalkan dan pasan abah, jaga hati, jangan buruk sangka lawan orang Islam, dan jangan iri dengki terhadap orang Islam. Jaga lidah, jangan mengupat orang Islam. Itu pasan, itu amanah, itu wasiat. Kalau ada orang menyambat-nyambat, mengupat-ngupat, jangan kita umpati. Jangan terpengaruh. Wa adamur ridha anha, dan kita kada boleh senang lawan nafsu kita, kada boleh menganggap bahwa diri kita ini baik. Wa bughdus syaitan, dan marah dengan hantu. Hantu itu adalah musuh, kada boleh kita menyayanginya. Nah itu. Jadi jangan disayangi hantu, jangan disayangi. Jadi anak-anakku jangan bersahabat hantu. Anak-anak abah jangan bersahabat hantu.
Lamun hantu datang hendak menyahabati, jangan mau. Kalau hantu datang aku hendak bersahabat lawan ikam, jangan mau. Abah mana nanti jangan bersahabat hantu. Lamun bersahabat hantu ngarannya jadi dukun. Orang yang percaya dengan perkataan dukun, maka kada terima sembahyangnya 40 hari 40 malam. Apapun kata-kata dukun jangan kita percaya. Wa bughdud dunya, dan kada katuju lawan dunia nang lebih daripada keperluan. Ini wajib di hati kita. Dunia yang lebih dari keperluan kita, janganlah kita sayangi. Arti sayang itu ada pikir di dalam hati. Bukan dunianya itu harus hilang, bukan. Walaupun dunianya itu ada, tapi jangan ada di pikiran kita. Oleh sebab itu ujar Abah tadi, isi hati kita dengan mengingat sifat Allah. Jadi kada ada lagi tempat di hati kita untuk mengingatkan dunia tadi, karena sudah penuh hati dengan mengingat sifat Allah. Wa bughdu ahli ma'asi, dan marah dengan orang-orang yang ahli maksiat, walaupun pula warga, tapi hobinya maksiat kita wajib sari. Jangan disayangi, jangan dikasihi. Wa mahabbatullah, cinta kepada Allah. Wa mahabbatu kalamihi, mencintai kalamnya Allah. Nah ini anak-anak angkatku baca Al-Quran. Insya Allah apabila sampai masanya sedikit lagi, semua anak-anak angkat Abah disuruh kena menukar Quran sebuting, dalail sebuting. Dalailnya masih lagi diusahakan, Qurannya masih diusahakan. Karena orang dahulu nang soleh-soleh, termasuk nang orang berduit kita, lalu bisi Quran perada, dalail perada, tasbihnya kaukah, kayu kaukah. Nah itu ujar bahasa kampung itu kukah ujar. Nah itu jadi kalau sudah kaukah tasbihnya, Qurannya perada, dalailnya perada, lalu orang-orang dahulu itu mengisi waktu di rumah dengan berzikir, yaitu tasbihnya tadi kaukah, kemudian baca Quran, kemudian baca dalail. Insya Allah masih diusahakan lagi Quran dan dalailnya. Ini berhubungan dengan yang kita baca ini, cinta kepada kalamnya Allah, membaca Al-Quran. Wa rasulihi, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
antara tandanya cinta banyak membaca sholawat. Ia dalail membaca Quran cinta kepada Allah, membaca dalail cinta kepada Rasulullah, baca burdah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca maulid cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah anak buah kita, orang kampung kita, alhamdulillah tanda cinta lawan Rasulullah seperti membaca maulid masih terlihat. Alhamdulillah malam ini malam senayan banyak nang orang kampung sini, orang luar datangan hadir di majelis membaca maulid. Maulid siapa? Maulid Rasulullah. Berarti orang yang datang itu tanda-tanda cinta kepada Rasulullah. Masih banyak orang yang cinta dengan Rasulullah. Diadakan maulid, datangan nang para turunan, nang jauh datangan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terus akan aja, walau abah ini sudah sakitan garing-garing ini, nang lain tukang bacanya terus saja maulid Nabi, burdah terus saja jalan, dalail terus saja jalan. Jangan dilepas. Tarekat samaniyah, zikir terus dibaca, diamalkan. Jaga hati, jangan buruk sangka lawan orang Islam, jangan iri dengki melihat orang Islam maju dunianya atau akhiratnya. Muntung dijaga, jangan mengumpat-umpat orang, jangan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengampuni dosa-dosa kita seumur hidup, dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan Allah ta'ala mengampuni dosa ibu bapa kita, pula warga kita, tetangga kita, dan seluruh murid ulun, terutama anak angkat nang resmi. Mudah-mudahan semuanya diampuni Allah subhanahu wa ta'ala dosa zahir batin seumur hidup, dan diberinya rahmatnya yang luas, diselamatkan dunia dan akhirat, dimatiakan beriman sempurna, lepas daripada siksa dunia, siksa di kubur, siksa di akhirat, dan dimasukkan Allah dengan rahmatnya ke dalam surga Firdaus tanpa hisab. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan Allah menyudahi akan akhir kata-kata lidah kita dengan kalimat La ilaha illallah. La سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعلى هذا نربيها المعد إن شاء الله تعالى من الآمنين. Ulun serumah tanggaan memintakan doa lawan pian, mudah-mudahan ulun serumahan diampuni Allah, dimaafkan Allah segala dosa dan kesalahan, dan diselamatkannya. Dan kepada sampian berataan ulun serumahan banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta ridha, minta halal. Terima kasih. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah wa ila hadratin Nabi. Bismillah.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم يا رحمن الفقراء والضعفاء والمساكين يا هادي المضلين يا فرج كربة المكروبين يا ناصر المسلمين يا رحمن المذنبين اجعلنا ومشايخنا وزوجاتهم وذرياتهم ووالدينا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وقراباتنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا أجمعين وجيراننا والتلاميذات وأصحابي من النساء والرجال وكل من تبنى لي وكل من صافحني وكل من أهدى إلي وكل من أحسن إلي يا الله اجعلنا وإياهم من أوليائك المتقين اجعلنا وإياهم من أوليائك المتقين اجعلنا وإياهم من أوليائك المتقين واحشرنا وإياهم في زمرة المقربين وارزقنا خير الدارين واحفظنا من شر الكونين واحفظنا من شر الكونين واحفظنا يا الله من شر الكونين آمين يا رقيب السائلين بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد الثقلين وبجاه جميع الأنبياء والمرسلين وبجاه جليا ابن ملكا ابن الرحشد ابن سام ابن نوح عليه السلام وبجاه أبو الأقواب وبجاه أوتاد وبجاه أخيار وبجاه الجباء وبجاه رقباء وبجاه القباء وبجاه أبدال وبجاه غوث رحمة الله وبجاه غوث رحمة الله وبجاه غوث رحمة الله وامددنا بمدده في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات آمين يا رب العالمين. ورزقنا اللهم وإياهم بفضلك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة والشفاء العاجل من الأمراض الباطنية والظاهرية والروحانية والجسمانية وطول العمر إلى فوق 100 وصحة كاملة وعافية كاملة لعلى كلمة الدين والإخلاص والصدق واليقين وحسن الخاتمة عند الموت في خير موت وعافية وسلامة ولا تعذبنا وإياهم يا الله يا الله يا الله ولا تعذبنا وإياهم يا الله يا الله يا الله ولا تعذبنا وإياهم في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة وأدخلنا وإياهم برحمتك وفضلك وكرمك جنة الفردوس بغير حساب يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا محول الحول والأحوال حول أحوالنا والمسلمين إلى أحسن حال. اللهم يا محول الحول والأحوال حول أحوالنا والمسلمين إلى أحسن حال. اللهم يا محول الحول والأحوال حول أحوالنا والمسلمين إلى أحسن حال. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين. اللهم اهدنا والمسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم انصرهم على من عاداهم. اللهم انصرهم على من عاداهم. اللهم انصرهم على من عاداهم. اللهم أعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم أعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم أعل كلمتك إلى يوم الدين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.